Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Seneza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan dari metode pembelajaran. Yang pertama yaitu ada STAD atau Student Team Assessment Division, dan yang kedua Jigsaw, yang ketiga investigasi kelompok, dan yang keempat tipe pendekatan struktural. Oke, untuk teman-teman silahkan didengarkan penjelasan yang akan saya sampaikan. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran STAD adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan saat kuis mereka tidak boleh saling membantu. Ada 5 komponen utama dalam pembelajaran metode STAD atau STAD, yaitu penyajian kelas, penetapan siswa dalam kelompok, tes dan kuis, skor peningkatan individual, dan pengakuan kelompok atau pemberian penghargaan atas usaha yang telah dilakukan kelompok selama belajar. Yang kedua, metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu merupakan model kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang yang memperhatikan keheterogenan, bekerja sama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok lain. Dalam model pembelajaran ini terdapat kelompok ahli dan kelompok asal, di mana kelompok asal adalah kelompok awal siswa terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli yang dibentuk dengan memperhatikan keragaman dan latar belakang. Sedangkan kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok lain atau kelompok asal yang ditunjukkan untuk mendalami topik tertentu untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok lain. Di sini peran guru adalah memfasilitasi dan memotivasi para anggota kelompok ahli agar mudah untuk memahami materi yang diberikan. Yang ketiga yaitu model investigasi kelompok yang dikembangkan kali pertama oleh Helen. Dalam model pembelajaran ini, menuntut siswa terampil berkomunikasi dan bekerja sama dalam kelompok yang baik. Dalam implementasi, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5-6 siswa yang heterogen. Kelompok di sini dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki dan melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih. Selanjutnya, ia menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Yang keempat, tipe pendekatan struktural, di mana tipe ini menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola-pola interaksi siswa. Sebagai struktur yang dikembangkan oleh Kagan dimaksudkan sebagai alternatif dari belajar struktur kelas yang lebih tradisional, seperti metode resitasi, yang ditandai dengan pengajuan pertanyaan oleh guru kepada seluruh siswa dalam kelas dan peran siswa memberikan jawaban setelah terlebih dahulu mengangkat tangan dan ditunjuk oleh guru. Struktur yang dikembangkan Kagan ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Ada struktur yang dikembangkan untuk meningkatkan perolehan isi akademik dan ada struktur yang dirancang untuk mengerjakan keterampilan sosial atau keterampilan kelompok. Dua macam struktur ini dikenal dengan think, pair, share, dan numbered head together, yang dapat digunakan oleh guru untuk mengajar isi akademik atau untuk mengecek pemahaman siswa terhadap isi tertentu. Sedangkan active listen dan time token merupakan dua contoh struktur yang dikembangkan untuk mengajarkan keterampilan sosial. Selanjutnya, ada beberapa perbedaan dari keempat metode tersebut. Yang pertama, dilihat dari aspek tujuan kognitif. Dari metode STAD merupakan informasi akademik sederhana, metode Jigsaw merupakan informasi akademik sederhana, metode investigasi kelompok merupakan informasi akademik tingkat tinggi dan keterampilan inquiry, dan pendekatan struktural yaitu merupakan informasi akademik sederhana.
Yang kedua dilihat dari tujuan sosial, STAD yaitu kerja kelompok dan kerjasama, Jigsaw yaitu kerja kelompok dan kerjasama, investigasi kelompok yaitu kerjasama dalam kelompok yang kompleks, sedangkan pendekatan struktural yaitu keterampilan kelompok dan keterampilan sosial. Yang ketiga, dilihat dari struktur tim di mana STAD terdiri dari kelompok heterogen dengan beranggotakan 4-5 anggota. Yang kedua, Jigsaw terdiri dari kelompok belajar heterogen dengan beranggotakan 5-6 anggota, yaitu menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Yang ketiga, investigasi kelompok terdiri dari kelompok belajar 5-6 anggota heterogen. Yang keempat, pendekatan struktural. Di sini bervariasi, terdiri dari berdua, bertiga, dan 4-6 anggota. Sedangkan yang keempat dilihat dari pemilihan topik belajar, di mana STAD biasanya dipilihkan oleh guru, Jigsaw dipilihkan oleh guru, investigasi kelompok dipilih oleh siswa, pendekatan struktural biasanya dipilihkan oleh. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.